Dulu saya sebelum datang ke PRTPD adalah suatu trauma yang mengguncang dalam kejiwaan saya, di mana dulu saya bisa berkiprah semau saya, tapi dengan kedatangan sebuah musibah, aku down. Nah, terus setelah aku down, disinilah saya bangkit. Yang jelas saya senang dengan adanya Bukarest itu dijadikan desa inklusi, setidaknya kan bisa untuk percontohan untuk desa yang lain, terus kayak pioner gitu kan, perintis gitu. Terus ya saya berpikir, ya ngapain sih terpuruk di rumah, maksudnya apa ya, ngebayangin yang enggak gitu, buat apa. Terus ya kasihan juga orang tua di rumah ya udah ngidupin kita, nggak malu loh, ya kan, maksudnya nggak malu merawat kita gitu, mau membesarin kita dari, terus ya ngapain kita malu. Ya, Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas merupakan salah satu UPT dari Dinas Sosial DIY yang memberikan layanan rehabilitasi sosial kepada penyandang disabilitas yang profesional. Kemudian layanan yang ada di dalam balai ini adalah layanan rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medik untuk penyandang disabilitas yang sering kita sebut PPKS atau pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dalam balai, artinya mereka diasramakan. Mengubah perilaku dari para penyandang disabilitas ini agar mereka punya rasa percaya diri yang lebih dari sebelumnya, agar mereka juga punya kesempatan untuk berkiprah di masyarakat. Di dalam rehab medik ada pemeriksaan kesehatan dasar, kemudian ada terapi antara lain fisioterapi, kemudian terapi wicara, kemudian juga ada pemeriksaan dan konsultasi dokter, kemudian konsultasi dengan psikolog, kemudian juga ada intervensi psikologi. Nah, ini terjadwalkan juga terapi-terapi penghidupan, yaitu berupa bekal keterampilan yang kita berikan kepada PPKS dengan harapan mereka pada saat nanti dilakukan terminasi atau pengakhiran layanan, mereka punya bekal keterampilan untuk mendukung kemampuan ekonominya. Ada sebuah tragedi musibah, ya ujian lah untuk kita. Terus saya sendiri punya keinginan untuk menghilangkan rasa trauma itu, ya kita lampiaskan dengan sebuah kegiatan di sini, di antara salah satunya batik.
yang pertama. Dan yang kedua ya mungkin batik itu buat bekal kita juga kelak setelah keluar dari BRTPD, karena itu kan suatu bekal di mana akan mengekspresikan sebuah keinginan kita untuk mendapat ya penghasilan lah. Dulu saya sebelum datang ke BRTPD adalah suatu trauma yang mengguncang dalam kejiwaan saya, di mana dulu saya bisa berkiprah semau saya, tapi dengan kedatangan sebuah musibah aku down. Terus setelah aku down, disinilah saya bangkit untuk mencari diri saya yang sementara hilang. Dalam artian psikologis saya itu akhirnya bangkit untuk menyingkirkan suatu perasaan-perasaan yang negatif dalam diri saya sendiri. Terus saya harus bangkit gimana saya bisa menghidupi diri sendiri dengan segala apa yang ada di BRTPD. Ya diantara salah satunya ya keterampilan yang telah disiapkan oleh pegawai sininya. Ya intinya kita berikhtiar, tapi prerogatif pegangan kita hanya kepada Allah. Hanya itu aja. Kita pasti optimis lah akan hidup. Alhamdulillah banyak sukanya. Kalau dukanya itu sedikit ya, karena kadang-kadang anak-anak memang ada yang nangis, ada yang tahu-tahu marah. Saya harus bisa mendekati dia, kenapa, saya tanya pelan-pelan. Terus itu sudah kembali lagi ya kita belajar lagi. Memang kondisinya teman-teman kan tidak stabil, jadi kita yang sebagai instruktur harus sabar, kemudian kita mendalami apa toh yang mau anak-anak seperti ini. Diajari desain itu belum begitu belum begitu ngeh. Jadi kita harus ya sudah saya desainkan, kemudian dia yang mencolet malamnya. Kemudian mencolet warnanya, itu harus selalu kita ingatkan pelan-pelan, hati-hati, jangan keluar dari desainnya, warnanya juga jangan keluar dari malamnya. Jadi kita memang harus sabar. Saya berharap untuk teman-teman yang disabilitas ini bisa berjuang, bisa berkarya, jadi tidak dipandang sebelah mata dengan yang tetangga dan masyarakat umumnya, bisa berkarya kemudian menghasilkan sesuatu. Kita punya perda pencetus pertama, Perda Penyandang Disabilitas tahun 2012 nomor 4, itu pertama loh untuk DIY yang punya perda disabilitas. Mereka tidak mau kan jadi disabilitas, dan kita semua ini bisa loh jadi disabilitas dadakan. Kayak Pak Mubin itu kan tidak tahu, bekerja lalu kecelakaan lalu jadi disabilitas gitu ya. Maka harapan saya adalah bagaimana kita selalu memperhatikan dan selalu memotivasi dalam kebersamaan untuk bahwa kita hidup punya cita-cita, kita hidup punya angan-angan, kita hidup punya cita-cita masa depan yang baik. Kita punya UPTD Loka Bina Karya yang itu
kita jadikan tempat untuk mendidik, melatih supaya teman-teman penyandang disabilitas itu lebih punya kompetensi. Kalau ciprat kan aku nggak kuat berdiri. Kalau itu tulis kan duduk gini kan bisa, saya beli kayak gini nulis kan bisa. Tapi kalau itu kan harus gerak sana, harus nyemur, harus ini, aku agak kesulitan. Titiang ngangganin pemucuk kesarangin angge DPRD Kabupaten Karangasem. Ngaturang rahajeng rahina suci galungan lan kuningan majang ring umat sedharma. Domogi asung kertuwara nugraha ide sang yang dewasa mapaice kerahayuan lan kerahajengan napi sane kekaryanin ide dani sarang sami starte becik lan memargi antar labde karya sida sidanin don. Om Santi 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 Om. Menyajikan berita seputar Nusantara dari politik, kriminal hingga budaya. TNI Angkatan Laut terus berupaya membongkar pagar laut yang berada Terhadap seorang anak berusia 14 tahun. Mengadakan pertemuan dengan utusan khusus Presiden bidang. Saksikan Beranda Nusantara Senin sampai Sabtu pukul 11 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Pemerintah Kabupaten Tegal tentu sangat komit bagaimana kita ingin mengusung isu penyandang disabilitas ini sebagai sebuah potensi yang bisa kita jaga bersama untuk kita dampingi ke depan. Yang pertama tentu dengan kebijakan regulasi. Regulasi dalam bentuk ketentuan yang itu bisa menaungi, melindungi dan memenuhi hak teman-teman penyandang disabilitas. Sudah ada Perda nomor 5 tahun 2021 yang diterbitkan Kabupaten Tegal. Minimal upaya kita pemerintah Kabupaten Tegal untuk mewujudkan bahwa kita ingin menggandeng teman-teman penyandang disabilitas itu untuk kita dampingi bagaimana sampai ke mandiri. Juga ada perbubnya yang itu menjadi cuklak juknis untuk Perbub nomor 68 tahun 2022 yang itu sebagai titik awal kita dan kita bangun untuk minimal memauai regulasi fondasi untuk penanganan penyandang disabilitas di Kabupaten Tegal. Kita punya UPTD Loka Bina Karya yang itu kita jadikan tempat untuk mendidik, melatih supaya teman-teman penyandang disabilitas itu bisa lebih punya kompetensi atau minimal bisa mandiri ketika nanti harus dituntut tetap hidup mandiri dan tidak ketergantungan dengan orang lain.
Kita memiliki sebutannya desa inklusif ya. Jadi desa ini kita sudah ada 13 desa inklusif, di mana peran teman-teman itu di desa inklusif itu bagaimana dia bisa juga ikut berperan aktif membangun di desanya ya. Jadi setiap misalnya Bang, tadi kan kita mengajak mereka. Jadi kan mereka biar menyampaikan sendiri kebutuhannya apa. Nanti kita catat. Nama saya Ibu Jami, ini dari sehari-harinya ya ibu rumah tangga. Ya ada kadang kegiatannya ya batik, ada dagang. Terus ya sehari kalau ada batik pesanan banyak ya saya ikut bantu batik. Ya kalau batik, masalah batik, aku juga suka. Yang aku suka tapi batik tulis, ciprat juga suka. Kalau ciprat kan aku nggak kuat berdiri. Kalau itu tulis kan duduk gini kan bisa, saya beli kayak gini nulis kan bisa, tapi kalau itu kan harus gerak sana, harus nyemur, harus ini, aku agak kesulitan. Biasanya kalau orang kantor itu kalau pesan itu banyak Mbak, ada yang 20, 15, ada yang 70 piece gitu kan, nggak tentu. Kadang kemarin itu ada pesanan 1000 tapi dibagi 3 kelompok. Harapan saya yaitu maksudnya kayak kasihan teman-teman gitu yang difabel, maksudnya pengennya ya ada kegiatan, terus ada kemasan biar bisa cari uang kayak orang-orang yang normal kayak gitu. Perkenalkan, nama saya Ari Susanti, umur 50 tahun. Saya adalah ibu dari anak Down syndrome, Alfa Reza Putra Reskia. Alfa alhamdulillah dapat bantuan KIS 2019 dari offeran pemerintah Jateng itu. Pas waktu lagi bayar BPJS, terus ini Alfa juga keluar lah. Semenjak itu saya pakai lagi untuk terapi, karena dulunya terapi tapi yang berbayar, yang pakai itu jaminan kesehatan berbayar. Yang jelas saya senang dengan adanya Bukar Kidul dijadikan desa inklusi, setidaknya kan bisa untuk percontohan untuk desa yang lain, terus kayak pioner gitu kan, perintis gitu. Setidaknya pemerintah desa ya, khususnya desa, terus pemerintah pusat pun akan tahu bahwa di Bukar Kidul ada inklusi lewat seperti itu. Saya senang lah Alfa ada penaungnya di desa, kepemerintahannya kan juga seperti itu. Bagaimana juga kan saya nggak mendampingi Alfa selamanya, tapi kalau masih ada dalam lindungan pemerintah kan mending itu seperti itu. Ketika ada permasalahan, terus memang nggak terima dan lain sebagainya dari permasalahan di lapangan itu diarahkan ke puskesmas. Maka apapun bentuk permasalahan di masyarakat, puskesmas lah solusinya. Titiang nganganin pemucuk kesarangin angge DPRD Kabupaten Karangasem. Ngaturang rahajeng rahina suci galungan lan kuningan majang ring umat sedharma. Domogi asung kertuwara nugraha ide sang yang dewasa mapaice kerahayuan lan kerahajengan napi sane kekaryanin ide dani sareng sami state becik
lan memargi antar labde karya sida sidanin don. Om Santi 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 Om. Nikmati kumpulan lagu-lagu terbaik dari para musisi ternama Bali dengan alunan melodi yang khas, lirik yang menyentuh hati, dan visual yang memukau. Yang dadi kembali baliku. Saksikan update Gita-Gita Senin sampai Jumat pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Tugas dan tanggung jawab TKSK itu adalah membantu dalam bidang kesejahteraan sosial di kecamatan masing-masing, baik pemetaan sosial, pendataan, dan koordinasi dengan pihak yang lain. Yang kedua, membantu permasalahan permasalahan yang ada di masyarakat dalam bidang kesejahteraan sosial. Kita harus bersinergi dengan pemerintah, kita harus bersinergi dengan koordinasi dengan yang lain agar menciptakan kesejahteraan di masyarakat. Ada yang masyarakat melaporkan ataupun keinginannya apa kan gitu. Ada yang kita jemput bola karena memang situasi dan kondisinya tidak bisa gitu. Nah, itu nanti ketika sudah mendata itu, menganalisa data itu, maka akan kita tahu kebutuhan mereka seperti apa. Nah, setelah kita tahu, kita melaporkan ke aplikasi Sorabi tadi. Nah, nanti itu kan PR-nya Dinsos nih. Ketika ada permasalahan, terus memang nggak terima dan lain sebagainya dari permasalahan di lapangan itu diarahkan ke Puskesmas. Maka apapun bentuk permasalahan di masyarakat, Puskesmas lah solusinya. Awal kenal Pak Badrudin, kebetulan dia teman kakak saya di kantor desa ya, dia kelurahan. Dia teman kakak saya, dia sering main ke rumah. Terus mungkin dia pernah melihat saya ya, yang beda sama yang lain gitu. Terus lama-lama kelamaan, dia ngajakin saya, mau nggak ikut pelatihan di dinas. Saya kan waktu itu nggak ngerti apa dinas apa sih. Habis pelatihan sempat nggak langsung kerja di Pangkas Rambut ya, sempat nganggur berapa bulan lah. Terus ya mungkin ada jodoh di Pangkas Rambut ya, jadi mentoknya di Pangkas Rambut lagi jatuhnya gitu. Saya mutusin untuk kontrak di sini, tempatnya juga ya lumayan gede. Ya syukur-syukur ya bisa berkembang gitu, mudah-mudahan.
Terus ya saya berpikir, ya ngapain sih terpuruk di rumah, maksudnya apa ya, ngebayangin yang enggak gitu, buat apa. Terus ya kasihan juga orang tua di rumah ya udah ngidupin kita, nggak malu loh, ya kan, maksudnya nggak malu ngerawat kita gitu, mau membesarin kita dari, terus ya ngapain kita malu. TKSK ini adalah ujung tombak di tingkat kecamatan ya Teh, perpanjangan dari dinas sosial ya, yang diamanatkan oleh Kementerian Sosial, karena TKSK itu SK-nya dari Kementerian Sosial yang ditugaskan tiap perkecamatan itu kan. Nah mereka itu tugasnya ya memberikan pelayanan terkait dengan kesehatan sosial, karena dinas sosial fokus disabilitas, nah mereka juga harus hadir saat disabilitas terlantar itu membutuhkan, bekerja sama dengan PSM desa. Nah, Pak Bahrudin ya, ini emang TKSK terbaik di tahun 2024, mereka dapat penghargaan, ya memang beliau itu aktif di masyarakat. Kami juga sangat mengapresiasi.